Bab 49. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Baik, aku akan segera melakukan ritual setelah kembali dan menonton TV setiap hari. Benny sangat senang dan berulang kali berterima kasih kepada Rocky. Kenny yang berdiri dengan bodoh di samping, menoleh ke belakang dan wajahnya sangat tidak enak dipandang. Ini benar-benar sangat memalukan. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengawal yang merupakan master seni bela diri senior di pusat seni bela diri di kota. Tidak menyangka, mereka dikalahkan dalam sekejap oleh seorang pemuda ingusan yang belajar seni bela diri dari menonton TV. Kenny orang awam dalam seni bela diri dan dia tidak bisa melihat keterampilan Rocky, tetapi beberapa pengawalnya tidak bodoh. Orang yang berpengalaman dapat mengetahuinya. Dalam sekejap, mereka tahu bahwa Rocky tidak hanya membual saja dan pihak lain bahkan tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Memang, orang yang tidak mampu mereka singgung. Beberapa pengawal tidak berani melangkah maju, bahkan jika Kenny mendesaknya, juga hanya bergerak maju beberapa langkah. Andrew melihatnya di samping, dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Dia hanya berpikir bahwa gerakan Rocky adalah hal yang biasa yaitu meremas pergelangan tangannya, membantingkan pundaknya atau sesuatu, hanya saja kekuatannya lebih kuat dan dia tidak tahu bahwa ini adalah seni bela diri yang sebenarnya. Rocky sedikit tersenyum pada Kenny, apakah kamu yang datang sendiri? Atau aku yang ke sana? Kamu jangan mendekat. Kenny sangat ketakutan sehingga kepalanya berkeringat dan tanpa sadar bergerak mundur. Rocky mendengus dingin melihat dia ketakutan dan berjalan ke arahnya. Kenny menatapnya dengan takut dan dengan cepat mundur. Jika dia dihempaskan seperti itu, dia pasti masuk ke rumah sakit dan berbaring selama setengah bulan. Pada saat itu, sebuah mobil BMW hitam melaju perlahan dari sudut jalan dan berhenti tidak jauh dari sana. Pengemudi dengan cepat membuka pintu dan meminta orangnya untuk keluar dari mobil. Seorang pria parubaya dengan pakaian mahal membawa dua orang dan melangkah ke sisinya. Mata Kenny berbinar ketika melihat pria parubaya ini dan dia segera memanggil. Paman kedua. Aku dipukuli oleh orang, cepat datang untuk bantu aku. Rocky menoleh ke belakang dan melihat tiga orang berjalan ke sisi ini. Pria parubaya itu mengenakan setelan hitam dan tampak seperti atasan yang hebat dan ada dua orang yang mengikuti di sampingnya. Pemuda di sebelah kiri mengenakan jaket hitam dan tampak sombong, di sebelah kanan seorang pria kekar dengan otot lengan yang menonjol dan pelipis yang menonjol. Sekilas sudah tahu bahwa dia adalah orang yang berlatih seni bela diri. Pemuda di sebelah kiri itu mengerutkan kening ketika mendengar suara Kenny dan segera berjalan ke depan, berteriak kepada Rocky, kamu yang melukai adik sepupuku. Rocky menatapnya dengan dingin dan berkata, dia pantas dipukul. Orang dari keluarga Qin juga perlu kamu ajari. Pemuda berjaket hitam itu penuh amarah dan segera menoleh dan berkata kepada pria berotot itu, Wahyu, beri dia pelajaran. Patahkan satu tangannya karena dia berani melukai orang dari keluarga Qinku untuk memperingatkannya. Baik. Pria berotot itu menundukkan tangannya dengan hormat padanya, dengan cepat berlari, bergegas ke depan Rocky, bahkan tidak menyapa dan langsung menendang ke arah depan Rocky. Saat dia mengangkat kakinya, ada angin kencang. Orang-orang di sekitarnya mundur, hanya dengan melihatnya sudah tahu bahwa pria berotot itu memiliki kemampuan yang bagus dan mereka takut tidak sengaja terluka. Andrew juga buru-buru menghindar, berbalik dengan tergesa-gesa. Dia memandang pria parubaya ini tampak seperti paman kedua dari keluarga Qin. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Qin akan datang ke Antique Street. Ini masalah besar. Tidak menyangka bahwa Rocky akan menyinggung keluarga Qin. Dengan keluarga Liu-nya yang berpangkat rendah, pihak lain bisa menghancurkan Rocky sama seperti menghancurkan seekor semut. Pemuda berjaket hitam tidak pernah bertemu dengan Rocky langsung. Pengawal yang dia utus adalah pejuang seni bela diri terbaik di kota Gopo. Dia pernah menjadi juara kompetisi tinju sanda tingkat provinsi. Dia ingin menghancurkan seorang pemuda kurus sama seperti menghancurkan seekor ayam. Kenny mencibir, menghela napas lega dan berkata dengan keras, hanya orang kecil yang tidak memikirkan identitas dirinya juga ingin melawan keluarga Qin. Kata, lawan, masih tergantung di mulutnya, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan melihat ke depan dengan tidak percaya.
Di bawah pandangan semua orang, Rocky perlahan mengangkat tangannya dan dengan mudah meremas pergelangan kaki pria berotot itu. Saat ini, sol sepatu pria berotot itu hanya berjarak 1 cm dan bisa menendang wajahnya. Rocky membalikkan pergelangan tangannya, seolah membawa karung, meraih pergelangan kaki pria kekar itu dan langsung melemparnya. Rang! Terdengar suara keras. Pria berotot itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Rocky mengangkat pergelangan kakinya dan melemparnya. Tubuh pria itu tiba-tiba menghantam mobil BMW hitam yang diparkir di sampingnya seperti peluru meriam. Seluruh tanah penuh dengan pecahan kaca mobil dan bahkan pintu logam mobil itu ada penyotan yang dalam. Ada keheningan di sekitar dan kerumunan di seluruh jalan sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Rocky. Kekuatan apa ini? Dia bahkan dapat membuat pintu mobil penyok. Andrew juga terkejut melihat menantunya yang sangat kuat. Tetapi hanya beberapa pejuang seni bela diri yang dapat melihat bahwa Rocky tidak kuat, tetapi keterampilan dan tekniknya yang bagus. Pejuang seni bela diri yang dijatuhkan oleh Rocky barusan terlihat berkeringat dingin dan dia tahu bahwa Rocky berbelas kasihan kepadanya barusan. Jika tidak dengan basis kultivasinya, bagaimana bisa sesederhana dihempaskan ke tanah? Bahkan nyawanya akan melayang. Rocky menoleh dan berkata kepada Andrew, "Ayah, kamu pergi dulu, pihak lain memanggil orang dan aku khawatir mereka tidak sengaja menyakitimu." Andrew juga tercengang dan berkata dengan cepat, "Jangan cari masalah dengan mereka, daripada menderita. Ada patroli keamanan di Antique Street, aku akan pergi memanggil orang." Rocky mengangguk dan menyaksikan Andrew keluar dari kerumunan baru perlahan menoleh ke belakang. Setelah mengalihkan perhatian Andrew, bahkan jika lawan mulai menyerangnya, dia juga tidak akan berbelas kasihan. Pejuang seni bela diri ini segera bangkit dan berkata kepada Rocky, "Banyak. Terima kasih banyak atas belas kasihan Master." Rocky meliriknya dengan ringan dan menjawab lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia mengulurkan satu tangannya yang membuat jantung Kenny berdetak kencang karena ketakutan dan tanpa sadar bersembunyi di belakang. Pemuda berjaket hitam itu juga tertegun dan melirik pria berotot itu dengan tidak percaya. Hanya melihat pria berotot itu tergeletak di tanah seperti anjing mati dan sudah pingsan dengan memuntahkan darah dari mulutnya. Kakinya sangat lemas sehingga dia tidak bisa berlari sama sekali, jadi harus menggunakan kedua tangan dan kaki. Merangkak seperti anjing ke arah pria muda berjaket hitam itu. Sangat menakutkan. Pria muda di depannya benar-benar membuatnya merasa takut. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tapi dewa pembunuh. Dia takut jika dia tinggal beberapa detik lagi akan langsung dibunuh oleh pihak lain. Pada saat ini, pria parubaya yang bermartabat di belakang, akhirnya menyingkirkan kerumunan. Dia mendongak untuk melirik Rocky, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar dan dia mengusap matanya seolah dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, pemuda berjaket hitam melirik ke pengawal, mengerutkan kening, mengangkat kepalanya untuk melihat Rocky dari atas ke bawah dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu berani begitu sombong di depan keluarga Qin? Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Kamu diam." Pria parubaya itu berteriak dengan tajam. Pemuda berjaket hitam itu tertegun, "Ayah, Anda kenapa?" Pria parubaya itu dengan cepat melangkah maju, memelototi pria muda berjaket hitam dan memarahi, berdiri dengan baik, lalu berjalan ke depan Rocky dan menundukkan tangannya dengan hormat, "Kami sudah menyinggung Tuan barusan, benar-benar tidak banyak pengetahuan dan tidak bisa mengenali orang hebat di depan mata. Mohon Tuan jangan mempermasalahkannya dengan para junior. Mereka tidak bermoral karena aku tidak mengajarnya dengan baik. Setelah kembali akan segera menghukum mereka dengan berat dan membiarkan mereka merenungkan kesalahannya." Bab 50. Barang yang menghancurkan keluarga. Setelah berbicara, pria parubaya itu membungkuk dengan hormat kepada Rocky dan keringat dingin di keningnya terus menetes. Orang-orang di sekitar benar-benar tercengang dan tidak menyangka bahwa keluarga Qin yang kaya di kota Gopo tunduk kepada Rocky di depan umum. Selain itu, ada orang yang mengenali pria parubaya ini sebagai pemimpin keluarga Qin yang bertanggung jawab atas setengah dari keluarga Qin. Dia adalah Juno paman kedua yang bersaudara dengan beberapa pejabat di kota ini. Apakah pemuda yang tampak biasa ini adalah orang yang hebat?
Rocky melirik pria parubaya itu sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, hanya merenungkan kesalahan, tidak heran bahwa anak-anak dari keluarga Qin sangat sombong ketika di luar, ternyata ajarannya tidak ketat. Ajaran dari Tuan sangat benar. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan hormat. Setelah berbicara, dia segera menoleh dan dengan tegas berteriak pada pria berjaket hitam, "Anak pemberontak, cepat ke sini untuk minta maaf pada Tuan." "Ayah, siapa sebenarnya orang ini? Mengapa aku harus meminta maaf padanya?" Jaket hitam itu penuh dengan amarah dan tidak puas. Rocky tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan dia hanya batuk saja. Pria parubaya itu melirik Rocky dengan ketakutan, mengerti apa yang dia maksud dan berkata dengan marah, "Jika aku meminta kamu untuk meminta maaf, maka kamu harus meminta maaf, untuk apa bertanya begitu banyak? Apalagi..." Dia melirik ke arah Kenny dan berkata dengan dingin, "Kenny pasti sudah keterlaluan dan menyinggung orang lain, baik itu emosional maupun rasional harus meminta maaf." Pria berjaket hitam tampak enggan dan ingin membantah dengan beberapa kata, tetapi ketika dia melihat wajah suram pria parubaya itu, dia hanya bisa menggigil dan dia harus berjalan ke depan Rocky dan dengan datar berkata, "Tuan, aku minta maaf." Dengan permintaan maaf ini, wajah jaket hitam itu memerah, dia tidak pernah malu seperti sekarang ini. Kenny melihat kakak sepupunya menundukkan kepalanya kepada Rocky dengan patuh di bawah omelan paman keduanya, paru-parunya hampir meledak karena marah dan bertanya tidak puas, "Paman kedua, mengapa aku harus meminta maaf kepada orang seperti dia? Aku. Apa katamu?" Pria parubaya itu begitu marah sehingga urat biru muncul di dahinya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras dan berteriak, "Omong kosong, apakah kamu masih menganggap aku paman keduamu? Kamu berlutut untuk meminta maaf pada Tuan." Kenny agak pusing setelah ditampar, bahkan darah menetes dari sudut mulutnya. Dia memegang wajahnya dengan ketakutan, dia benar-benar tertegun dan tidak tahu bahwa keadaannya bisa menjadi seperti ini. Tapi menyuruhnya berlutut di depan umum. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Qin. Bagaimana prestise mereka di kota Gopo ke depannya? Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras, "Anak durhaka, mulai sekarang jangan pernah katakan kamu orang keluarga Qin jika kamu tidak berlutut. Jangan bilang aku tidak berani menahanmu, bahkan ayahmu juga tidak akan membiarkanmu masuk ke rumah. Jika mempertahankan kamu pembawa bencana ini, cepat atau lambat keluarga Qin akan dihancurkan olehmu dan keluarga Qin juga tidak memiliki anak durhaka seperti dirimu." Melihat betapa serius kata pria parubaya, kaki Kenny lemas karena panik dan berlutut di tanah dengan suara keras. Pria parubaya itu berteriak dengan tajam, "Masih tidak minta maaf kepada Tuan? Aku minta maaf." Kenny sudah ketakutan dan meminta maaf kepada Rocky dengan gemetar, matanya penuh ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya menindas orang lain dan dia pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Mengapa paman kedua bersikeras kali ini? Pria parubaya itu berbalik dan memerintahkan pengemudi untuk mengambil salah satu gelang giok paling mahal dari toko antik di dekatnya. Dia dengan hormat memegangnya di depan Rocky dan berkata, "Tuan, dua anak durhaka dari keluarga Qinku baru saja tidak menghormati Tuan, terutama Kenny bajingan ini yang berani merebut barang dari Tuan, benar-benar salah. Aku minta maaf kepada Tuan atas nama keluarga Qin. Ini hanya hadiah kecil dan sedikit niat kecil dariku, silahkan Tuan menerimanya. Setelah kembali, aku akan mengurung bajingan ini selama 3 bulan dan memblokir semua kartu bank miliknya kemudian menghukumnya dengan hukuman keluarga." Wajah Kenny berubah menjadi hijau ketika mendengar bahwa pria parubaya itu ingin mengurungnya dan akan menghukumnya dengan hukuman keluarga, dia segera memohon ampun, "Paman kedua. Diam." Pria parubaya itu berteriak dengan keras yang membuat Kenny dengan cepat menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi dan berlutut di depan Rocky. Jika mengatakan terima atau tidak, dia benar-benar tidak terima dalam hatinya. Mengapa paman kedua menyuruhnya berlutut di depan Rocky hanya karena dia menindasnya? Walaupun dia sedikit sombong, tapi juga tidak harus berlutut dan bahkan memberikan hadiah. Kenny merasa benci dan kesal di dalam hatinya, tidak hanya membenci Rocky, tetapi juga sangat membenci tindakan paman kedua.
Rocky memandang dingin hadiah di tangan pria paruh baya itu. Itu adalah gelang es batu giok tua yang bagus. Kepala batu yang bagus dan sangat jernih seperti kaca. Di antara beberapa toko antik di sekitar sini, itu bisa dianggap sebagai barang paling berharga di toko. Orang-orang di sekitar melihatnya dengan terkejut, harga gelang ini mencapai 12 miliar dan Juno mengambilnya dengan santai dan memohon kepada Rocky untuk menerimanya. Dan bahkan hanya untuk meminta maaf, ini benar-benar keterlaluan. Apa identitas Rocky sebenarnya? Tuan, maafkan ketidaksopanan keluarga Qin. Pria paruh-baya itu menundukkan wajahnya dan tangannya memegang kotak gelang giok. Tangannya sudah kaku, tapi dia masih tidak berani bergerak sama sekali. Aku tidak berguna yang gagal mengajar anak cucu dengan baik, tapi aku berharap Tuan memiliki belas kasihan dan meminta sepatah kata dari Tuan. Dia tahu bahwa hanya sepatah kata dari Rocky yang bisa menentukan hidup dan mati keluarga Qin. Pria berjaket hitam itu menahan nafas. Hanya melihat bahwa ayahnya begitu tunduk di depan Rocky dan dia tidak tahan untuk berdiri. Ayah, meskipun adik sepupu melakukan kesalahan, tapi sudah cukup karena kita minta maaf dengannya, kan? Begitu dia berdiri, pria paruh-baya itu menendang lututnya dengan marah dan berteriak, berlutut. Sebelum jaket hitam bisa berdiri dengan stabil dan dia ditendang ke tanah oleh ayahnya lagi dan menyeringai kesakitan sambil berlutut di depan Rocky. Pria paruh-baya itu berkata dengan marah, apakah kamu baru puas jika keluarga Qin sudah hancur? Jaket hitam itu berkata dengan tidak puas, tentu saja aku tidak menginginkannya, tapi apa hubungannya dengan dia? Anak durhaka yang tidak berbakti. Idiot. Pria paruh-baya itu mengutuk dua kali, mendesah dan menunjuk ke batu giok di tanah dengan perasaan tertekan dan berkata, kamu lihat dengan jelas, apa itu? Bukankah hanya liontin giok? Jaket hitam itu tampak bingung. Omong kosong. Pria paruh-baya itu berteriak, ini adalah hal yang menyebabkan keluarga Qin binasa. Jika bukan karena Tuan yang mengingatkan, takutnya keluarga Qin akan hancur sebelum tahun depan. Apa? Seluruh tubuh jaket hitam itu bergetar dan jatuh karena terkejut, melihat batu giok itu dengan tidak percaya. Hanya giok kecil benar-benar mempunyai kekuatan yang begitu besar. Kenny juga tertegun, menatap batu giok dengan ketakutan, mulutnya setengah terbuka dan tidak bisa berbicara. Rocky menyilangkan lengannya dan tidak berkata apa-apa, wajahnya tampak tersenyum. Akhirnya, ada orang pintar di keluarga Qin. Meskipun postur Juno sangat berhati-hati, itu hanya bisa menunjukkan bahwa dia tidak bodoh. Kenny telah mengenakan potongan giok ini sebagai maskot selama bertahun-tahun, tetapi roh-roh jahat sudah melekat ke dalam tubuh. Bahkan jika dia membuang batu giok sekarang, roh jahat juga sudah masuk ke dalam keluarga Qin. Paling lambat tahun depan, bangunan keluarga Qin akan roboh dan keluarganya akan hancur. Adapun Kenny, dia sudah cukup beruntung jika seluruh tubuhnya masih lengkap. Bab 51 Penolong Besar Keluarga Qin. Raut wajah orang berusia menengah menjadi muram dan terus menghela napas. Keluarga Qin adalah langganan antik street. Saat dia baru kemari dan menanyakan proses kejadiannya pada bos toko barang antik di sekitar yang ramah, akhirnya mengetahui seluruh prosesnya, tidak bisa tidak merasa takut. 2 tahun ini keluarga Qin sedang tidak beruntung, sampai sekarang terjebak utang, sudah menjadi sebuah cangkang kosong. Hanya saja orang luar tidak mengetahui masalahnya. Bulan lalu Jinu memperkenalkan seseorang yang cocok untuk ke daerah pedalaman Esan untuk mengunjungi seorang biksu senior berusia ratusan tahun. Beliau bisa menjelaskan misteri alam yang tidak dapat dipahami, bilang bahwa keluarga Qin memancing masuk suatu iblis, akibat ringannya membuat finansial keluarga tercerai-berai, beratnya membuat keluarga hancur. Jinu terkejut karena ini sangat penting, mencari seseorang yang mempelajari Tao di mana-mana di dalam dan luar negeri, tapi malah terus tidak mendapatkan cara untuk menyelesaikannya. Jinu tidak punya pilihan lain selain menemui biksu senior lagi, tapi biksu senior malah menutup pintu dan tidak ingin bertemu, hanya mendapat sebuah kalimat darinya. Tidak ada cara. Jinu memohon, berlutut di depan pintu kuil 3 hari 3 malam, biksu tua baru meminta Samanera kecil untuk membawa keluar sebuah tas brokat sutra. Di dalam tas brokat sutra ada sebuah surat yang tertulis. Bulan 6 tanggal 17, tunggulah orang yang berjodoh dengan hormat.
Jinu terus menempeli Samanera kecil dan tidak mau lepas, baru mendapat sedikit kesempatan lagi, Samanera kecil bilang guru menyuruhnya untuk menyampaikan pesan, menyuruh Jinu pergi mencari orang yang berjodoh di Chengqi di antara pukul 11 siang sampai pukul 3 sore, sesuai waktu yang tertera di surat. Hanya orang ini yang bisa membereskan krisis keluarga Qin. Tapi seluruhnya tergantung takdir, kalau kelewatan, Dewa Daluo sekalipun tidak akan bisa menolong keluarga Qin. Kebetulan hari ini adalah bulan 6 tanggal 17, jadi Jinu menyetir mobilnya untuk mencari di Chengqi, tapi tetap tidak ada hasil walaupun susah payah mencari, matanya melihat waktunya berlalu, saat dia sedang putus asa, tiba-tiba melihat Kenny lewat. Setelah mendengar cerita bos toko barang antik, hati Jinu kesenangan, sampai mau berlutut saking bersemangatnya. Rocky, pasti adalah orang berjodoh yang bisa menolong keluarga Qin. Waktunya sudah lewat, hidup atau mati keluarga Qinnya, semuanya tergantung dari satu ucapan dari Rocky. Mohon Tuan berikan sedikit pencerahan. Tangan Jinu mengangkat gelang giok, melihat Rocky dengan tulus dan membungkukkan tubuh, menunjukkan sebuah sikap yang sangat rendah hati. Melihat Rocky tidak tergerak, Jinu melempengkan hatinya, bruk, langsung berlutut di tanah. Saat lututnya melunak dan hampir menyentuh tanah, Jinu tiba-tiba merasakan sebuah energi besar yang tidak berbentuk, dan menarik dirinya ke atas, seketika berdiri sendiri. Kekuatan tersembunyi ini, membuat hati Jinu terkejut, mempercayai kalau Rocky pasti bukan orang biasa. Raut wajahnya terkejut, mengangkat kepala dengan gemetar, tidak tahu apa maksud Rocky. Rocky melihat Kenny yang berlutut di tanah dengan dingin, dan bicara pada Jinu, aku tahu kamu adalah kepala keluarga Qin. Walaupun Kenny melakukan hal yang tidak benar, tapi masalahmu, aku pernah mendengar sedikit. Kamu bukanlah seorang pebisnis yang menindas orang dengan kekuatan, sebaliknya, aku juga pernah mendengar tahun lalu kamu menyumbangkan 8 miliar pada sekolah dasar di daerah gunung untuk renovasi, awal tahun juga memberi benda seharga 400 miliar pada lembaga kesejahteraan anak kota Gopo, dan hal-hal ini, kamu tidak mempublikasikannya. Jinu menundukkan kepala dengan hormat, bicara dengan malu, sedikit upaya kecil, tidak disangka ternyata bisa sampai terdengar di telinga Tuan, saya sangat malu. Semua kebaikan yang dia lakukan, juga demi membantu keluarga Qin untuk mengumpulkan pahala, tapi di hadapan energi iblis, sama sekali tidak ada hasil. Rocky melirik Kenny, bicara dengan dingin, masalah ini adalah takdir, tidak seharusnya aku ikut campur. Kalau bukan karena paman keduamu yang melakukan hal dengan benar, aku juga tidak akan bicara lebih sedikit pun demi orang sepertimu. Nyawa anjingmu ini, lebih tidak berharga. Pelajaran dari Tuan memang benar. Anak tidak berbakti memang salahku yang mengajarnya tidak benar, saya juga harus belajar dari kesalahan, ikut introspeksi diri. Jinu terus menganggukkan kepala, sangat hormat. Kenny juga mengubah kesombongannya tadi, terus menganggukkan kepala seperti ayam yang mematuk nasi, dia sendiri hampir mati kecelakaan, lebih mengetahuinya dibanding siapapun. Rocky mengangkat kepala untuk melihat keluar kumpulan orang, menyangka ayah mertuanya juga sudah mau membawa orang kemari, bicara dengan dingin, melihat paman keduamu, aku akan membuat pengecualian untuk membantu kalian menyelesaikannya sekali. Baik, saya akan mendengarkan dengan baik, terima kasih atas petunjuk Tuan. Jinu membawa anak dan Kenny untuk melihat di depan Rocky dengan wajah yang menghormati. Rocky meminta selembar kertas jimat kuning dan cinabar dari toko barang antik di samping, menggambar beberapa gores di atas kertas kuning dengan leluasa, lalu memberikannya ke Jinu. Kamu beli sebuah patung giok Buddha, bawa pulang dan pajang di tengah ruang tamu, tempel jimat ini di atas sumpalan giok, bungkus dan letakkan di depan sakrarium, setiap hari bakar dupa dan berdoa, setelah 77.419 hari, energi iblisnya akan menghilang dengan sendirinya. Di dalam 77.419 hari ini, di dalam keluarga tidak boleh membunuh makhluk hidup, tidak boleh membahayakan makhluk hidup, setiap orang harus mandi dupa setiap hari, pastikan untuk ingat. Ucapan berkah Tuan, saya pasti mengikutinya dengan hati-hati. Jinu menerima tulisan jimatnya dengan dua tangan dengan hormat, sangat berterima kasih pada Rocky, menempelkan jimatnya di atas sumpalan giok dengan hati-hati, membungkusnya menjadi sebuah tas kertas kuning.
Saat sumpalan gioknya selesai dibungkus, tiba-tiba Kenny merasa dalam tubuhnya menjadi ringan, energi gelisah di seluruh tubuhnya seperti menghilang, seluruh tubuhnya jadi santai dan berenergi. Ginu juga merasakan perubahan dalam tubuhnya, walaupun ringan, tapi dia tetap dipenuhi kesenangan. Untung dirinya mengikuti petunjuk biksu senior, mencari Rocky, kalau tidak, setelah hari ini lewat, keluarga Qin akan berjalan ke arah jalan buntu. Ginu buru-buru mengangkat gelang gioknya, mengopernya ke hadapan Rocky dengan hormat, "Tuan, hadiah kecil dari saya sebagai tanda hormat. Saya tahu, Tuan berpengalaman banyak dan berpengetahuan luas, benda ini tidak bisa masuk pandangan Anda. Tapi mohon Tuan terima, kalau tidak saya tidak akan bisa tenang." Rocky melirik sekilas, menerima gelang gioknya dengan baik. Dia mengatasi energi iblis untuk keluarga Qin, melakukan hal yang bertentangan dengan hukum alam, juga merugikan sebagian kultivasinya sendiri, harus membeli tidak sedikit panacea yang berharga untuk membantu kultivasi. Lagi pula, gelang giok ini berkilauan dan transparan, kalau dipakai di pergelangan dewi istrinya, pasti akan sangat bagus. Melihat Rocky menerima gelangnya, Ginu tidak bisa menahan kesenangannya, langsung membungkukkan tubuh lagi padanya. "Tuan, di kota Gopo, keluarga Qin juga hampir bisa dibilang ucapannya dihormati. Mulai sekarang kalau Tuan butuh bantuan dari keluarga Qin, saya pasti akan melakukannya sekuat tenaga untuk membantu Tuan." Orang-orang di sekitar gempar, semuanya terkejut mendengarnya. Bisa mendapatkan bantuan yang diberikan sukarela oleh keluarga Qin, Rocky hampir mendapatkan lebih sebuah bantuan yang kuat tiada tandingannya. Mulai sekarang dia ingin melakukan apa di kota Gopo, cukup dengan satu perintah saja, langsung melonjak menjadi orang yang berkuasa. Melihatnya, Sean juga berteriak takjub di samping, melihat Ginu sudah selesai, buru-buru mendekat ke sana dengan tebal muka, membungkuk sambil tersenyum canggung pada Rocky. "Kak, apa bisa bantu aku lihat? Menurutmu apa tahun ini aku bisa jadi kaya? Kapan baru bisa mendapat istri?" Rocky mengerutkan alisnya, bicara sambil menggelengkan kepala, "Aku kan bukan peramal. Mengenai apa kamu bisa mendapat istri, lihat kapan kamu jadi seperti orang. Aku ini." Sean tersenyum canggung, menuangkan kesedihannya dengan wajah muram, "Aku begini juga demi bertahan hidup, hidup begitu sulit, harga rumah begitu tinggi, aku juga tidak pernah sekolah, hanya bisa melakukan hal seperti mencuri untuk bertahan hidup." Rocky mengerutu dengan dingin, "Kamu pergi jadi security di perusahaan, juga lebih baik daripada berbuat curang. Jadi security bisa jadi kaya." Sean tertegun, dia salah mengartikan maksud Rocky. Bola matanya berputar, langsung menepuk kepala dengan senang, "Baik, Kak. Sekarang aku bertobat, pergi jadi security." "Oh ya, sepertinya perusahaan Rieol sedang butuh security, besok aku akan pergi lamar kerja." Napas Rocky tertahan, ingin mengatakan sesuatu, tapi malah menggeleng-gelengkan kepalanya, menelan ucapannya kembali. Dengan rupa Sean yang licik, mungkin saat pergi melamar jadi security di perusahaan Rieol, departemen personalia kemungkinan besar juga tidak memandangnya.